Waduh, Mbak Endang, walah Pak. Kalau cuma telur ayam aja kami blenger. Yang jelas tolong jaga telur Bapak itu jangan sampai direbus sama rakyat. Waduh, santai, santai, chill. Viral SMA 3 Demak terima menu MBG yang unik. Unik. Aneh. Unik tuh kayak, wah unik sekali. Aneh tuh kayak, aneh banget gitu. Kayak, Saya kok udah demi Mas, Allah. tolong dipertegas lagi masalah parkir gratis ini ya. Baik, baik, baik. Ini orang kalau berulang saya candangin bener mas. Saya gak maksud tak, demi Allah tak. kalimat itu juga jadi salah satu yang cukup diomongin karena kata kandangin tuh kan berarti menunjukkan tentang apakah dia orang yang punya kuasa, apakah dia polisi, apakah dia TNI atau apa gitu kan. Wajah akhirnya ada temennya gitu, pukul gua nih kuat, tiba-tiba ada temennya langsung gitu, gokil. Tadi ke jauh-jauh, wah kira ada temennya deket langsung. Dan problem yang sama juga terjadi di sini. Satu hal yang bikin aku kesel adalah nomor HP dan KTP ku bocor. Nomor HP dan KTP specifically terkonek. Gimana? Serem gak sih? Komdi gimana? Jadi kesel banget. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM calon jenazah sekalian. Selamat datang kembali di KDS BBS ketika dunia sedang baik-baik saja padahal tidak. Dimana tentu saja kita akan hadir dengan perkara-perkara yang lagi diomongin di internet. Kita akan ngebahas tentang perkara parkir dan berantem-berantemannya. Kita bakal bahas tentang perkara penipuan yang somehow jadi makin rame sekarang ini. Cukup dipertanyakan kenapa. Komdigi kerjanya. Komdigi lagi aja kena. Dan sebelum semua itu mari kita mulai dengan kebijakan paling mantap, paling keren, paling goks di Indonesia, MBG. Udah lama banget tidak membahas MBG bro. Makin kesini makin di satu sisi kocak, di satu sisi menakutkan sih. Karena beberapa hari lalu sempat ada berita tentang kasus keracunan yang terjadi di beberapa tempat. Itu menakutkan sekali. Kita udah ganti kepala BGN tuh berkali-kali bro, tapi tetap kejadian lagi. Wah aneh cek. Entah apa yang terjadi. Gini, obrolannya kan makin kemana-mana ya. Cuman emang jadi nggak fokus ke MBG karena orang jadi fokus juga ke Kopdes tentang bagaimana koperasi itu ditaruh di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Jadi setengah marahin MBG, setengah marahin Kopdes. Perkara MBG diomongin di Facebook. Salah satunya adalah perkara omongan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang sangat mendewakan MBG lah. Aspirasi mereka bahwa makan siang bergizi itu untuk rakyat di desa itu sangat memerlukan karena jarang selama ini penduduk desa itu setiap minggu tuh bisa makan telur, makan daging ayam dan sebagainya. Semenjak ada MBG, alhamdulillah mereka merasakan manfaatnya. Semenjak ada MBG, orang-orang desa yang sebelumnya tidak makan telur, tidak makan ayam jadi makan. Gue sih nggak tahu gimana desa tempat lu tinggal lah, tapi kalau di desanya gue, which is tempat lahir gue yang sekarang ditinggali oleh kakek dan nenek gue, di sana sih kalau mau makan ayam ya tinggal ambil dari kandang, potong masak. Kita sih nggak tahu ya, Bapak Menterinya dapat data dari mana? Mungkin datanya tuh ngambil data makro yang ada di ASEAN mungkin, karena emang nih data yang disajikan oleh OECD FAO, panjang juga tuh. Turut mengkonfirmasi potret ini di mana tingkat konsumsi daging ayam di Indonesia masih tercatat sebagai salah satu yang terendah di kawasan ASEAN. Dia mungkin ngebawanya dari sana, entah ini setelah atau sebelum. Setelah sih buat ngebikin kalimatnya jadi nggak diomel-omelin banget ya. Tapi orang-orang di Facebook sih ngelihatnya pada marah-marah ya. Ngece pisan. Hati-hati kalau ngomong pak, hidup di desa itu lebih. Ayam tinggal ambil, sembeli telur ayam, kampung sayur, ramban di kebun. Waduh, Mbak Endang, walah Pak. Kalau cuma telur ayam aja kami blenger. Yang jelas tolong jaga telur Bapak itu jangan sampai direbus sama rakyat. Waduh, santai, chill. Aduh, intinya orang desa tuh tersinggung lah. Contohnya Bapak ini yang bikin video di Facebook. Oh mungkin perkaranya emang naik lagi gara-gara salam interaksi itu ya.
Karena emang ini tuh obrolan udah dari bulan Juni, Juli gitu-gitulah. Tapi jadi naik lagi karena ya pada nggak terima. Soalnya di desa tuh, lu pernah denger nggak sih orang yang di kota tuh kayak kehidupannya biasa aja, kayak rumah biasa, motor biasa. Tapi di desa tuh kayak rumahnya gede, tingkat, gedong. Ya banyak yang nggak terima. Bahkan ayam sama telur juga rata-rata banyak datangnya dari desa kok. Seolah-olah kayak MBG adalah yang paling dewa. Orang baru pada bisa makan ini setelah MBG. Kalau gitu kan kayak gitu. Masalahnya sampai sekarang aja masih banyak makanan-makanan MBG yang terlalu aneh. Lu lihat ini telur masih ada cangkangnya dikasih bumbu balado. Kok bisa? Kenapa? Apa yang terjadi? Ini maksudnya apa? Kita harus makan secangkang-cangkangnya. Binaraga aja kagak loh. Binaraga tuh dikupas dulu. Kenapa sih? Ini biar apa? Biar kuat. Dikata orang tuh kayak tanaman. Lu tau gak sih tanaman-tanaman yang kadang di atas tanamannya tuh ditaruhin cangkang telur. Dikata kita begituan kali. Aneh banget dah. Yang bagian diterima oleh siswa SMA N3 Demak. Sebutin telur yang masih utuh dengan kulitnya, namun tampak sudah diberi bumbu di bagian luar. Itu sih juga gak make sense. Ngapain dikasih bumbu? Biar ada crunchy-crunchy-nya mungkin. Iya, gak ngerti. Ya Allah. Setelah gue cari tahu lagi, ternyata ini emang ya tipikal video lama yang di recycle gitu lah. Kejadiannya tuh seingat gua 29 Mei. Tapi emang baru ramenya sekarang karena pada baru naikin video dan postingan-postingan itu sekarang-sekarang ini. Viral SMA 3 Demak terima menu MBG yang unik. Unik. Aneh. Unik tuh kayak wah unik sekali. Aneh tuh kayak aneh banget gitu kayak. Unik. Jadi dari keterangannya ini tuh seharusnya telur bebek asin tersebut disajikan dengan dibelah menjadi dua. Jadi harusnya dibelah dua dulu. Ada fotonya nih. Harusnya dibelah dua dulu, terus baru dikasih bumbu sama kemangi. Nah, garnisnya kemangi. Mungkin ketika lagi ngerjain, lupa. Ngantuk bro, diburu-buru waktu. Udah harusnya nyampe, jadi kayak udahlah, tinggal dikit udah taruh, paling juga diomelin. Udahlah kayak dibayar banyak aja kita perkara beginian gitu kayak dibelah dulu capek. Aneh banget. Nggak masalahnya, oke lah kalau misalkan lupa dibelah doang. Lupa dibelah doang adalah satu hal, tapi dikasih bumbu, men. Seolah-olah kayak biar meresep, biar bumbunya meresep ke dalam telur aja kayak telur asin. Aneh banget. Aneh. Kenapa sih? Ngantuk tidur. Lu lihat salah satu yang lagi rame di Facebook. Jagung, kacang kedelai. Ini kayaknya kacang kedelai yang di warung-warung tuh yang plastikan. Ini tuh awalnya gue kira acar. Ternyata setelah dilihat-lihat ini lebih ke keju parut. Kayaknya mau bikin jasuke kayaknya ya. Telur puyuh, jeruk. Gua nggak ngerti apa yang terjadi, tapi di Facebook lagi rame banget diomongin. Aneh, MBG, makanan burung gue. Coba makin ugal-ugalan aja loh. Ini apakah emang untuk biar anak-anaknya gak bosen atau karbohidratnya dari nasi ganti jadi jagung? Proteinnya telur puyuh. Ini rada repot sih ngupasnya, tapi ya udahlah. Keju mungkin buat ditaruh di atasnya sini. Ini kacang kedelai, kacang. Gue tuh selalu sebel kalau ngelihat MBG gitu dikasih kacang kayak suruh nonton bola. Gimana sih? Ini entah kapan sih terjadinya dan dikasihnya, tapi ramenya tuh baru sekarang. Extra fooding ayam petarung. Kasih makan orang, kasih makan ayam. Dan itu menu untuk balita, PAUD, TK, SD kelas 1 sampai 3. Allahu Akbar, Gusti. Ya Allah. Real food sih, bener. Ya Allah, sedih banget. Ini ceritanya mau bikin jasuke kah? Jasuke apa pakai tahu?
Lu cari abang-abang Jasuke. Kalau ketemu ada abang Jasuke jualan pakai tahu, kasih tahu gua, bro dah. Kita borong. Sangat nyambung tuh. Ya Allah, makin lama makin wadaw. Ini lagi lebih wadaw. Gua nggak ngerti. Jadi ceritanya ada orang ngepost di thread tentang ikan peliharaan omnya yang mati sekolam gara-gara dikasih makan nasi sisa MBG. Ikan aja menolak loh. Kemarin ada yang jual nasi sisaan 1,5 kintal, dikasihlah buat makan ikan, tapi pada meninggal ikannya. Ya Allah, rugi gua. Nah. Mati semua, bro. Gala yang bernapas gak cocok makan MBG, waduh. Pertanyaan gue sih banyak banget ya. Pertama, kenapa nasi sisanya aja bisa sampai 1,5 kintal? Kan berarti banyak yang mubazir dong. Sayang banget gak sih? Lah katanya kita 1 sekian triliun itu per hari. Maksudnya, oh by the way, di postingan threadnya tuh udah gak ada karena akunnya somehow tiba-tiba di private. Entah diomelin, entah ada keterangan yang harus ditambah, tapi akunnya udah gak bisa dilihat. Setelah itu sih ada penjelasannya dia. Kaget banget tiba-tiba rame, santai guys. Setelah aku tanya omku, jawabannya adalah tentu aja 1,5 kintal itu gak dikasih langsung semua, tapi sesuai porsi biasa mereka makan. Udah biasa dikasih sisa-sisa makanan. Selain ikan, ada pelihara bebek juga, tapi bebeknya gak mau makan itu. Coba lu bayangkan ada bebek lagi jalan, terus kayak, ih MBG, jalan lagi. Gak peduli, menolak MBG. Bahkan bebek menolak MBG loh. Ya Allah Tuhan. Aduh. Banyak yang bisa dipertanyakan. Tidak yang semerta-merta kayak, oh gara-gara MBG ini pada mati gitu. Enggak juga, mungkin alasannya adalah karena nasinya udah terlanjur basi mungkin. Terus jadi ngerusak air yang ada di dalam kolam. Atau kena bumbu-bumbu jadi ada minyak-minyak, terus ngerusak air kolam, pH-nya nggak stabil, ada banyak amonia, yang gitu-gitu. Gue sih nggak gitu ngerti ya, tapi fakta bahwa ada 1,5 kintal yang nggak kemakan sih sedih ya. Oh, ikan-ikannya juga padahal bisa dipanen tuh. Ikan nila nggak sih ini? Ikan nila sih gue nggak tahu ya, ketahanannya sama lele itu beda atau enggak, tapi sebel juga bro ngeliat ikan sebanyak itu mati. Perkara bebek skip itu loh kayak jalan BG. Gak peduli. Oke, kita ke berita beneran. Berita-berita aneh yang gue temukan. Pertama, ada seorang remaja di Pekalongan ngaku dibegal biar keren. Sekali lagi, biar keren. Pamer potongan jari ternyata wortel. Gue tuh punya kebingungan sama, kok lu pada aneh-aneh banget dah? Apa yang salah sih dengan ABG kita zaman sekarang tuh pengen dicap keren banget kata gua. Apa yang keren dari tangan putus cuy? Serem ya. Apa dia pengen memamerkan itu kepada pacarnya atau gimana? Gua gak gitu ngerti ya. Aneh banget. Sempat ada videonya sih. Oh ini videonya nih. Edan. Jawan saiki wong ora toti dosa celek. Oh, pura-pura berdarah-darah. Helmku cepat kabeh Ci. Oh, ini kalimatnya dia gila zaman sekarang orang nggak takut dosa. Helmku rusak, saya aman, tenang. Ini tak kasih oleh-oleh sembari melempar benda seperti jari manusia. Ini senjatamu, ambil. Sekedar info. Pelan-pelan kalau lewat jalan Sarean. Orang 4 PCE-kan, naik PCE. 1 bonceng 3 atau gimana nggak lihat jelas. Oh. Hasil penyelidikan dan pemeriksaan, video itu dibuat untuk konten oleh seorang pemuda berinisial BW 19 tahun. Semuanya rekayasa. Oh, jadi itu dia awalnya buat keren-kerenan ditaruh di WhatsApp, cuy. Taruh di WhatsApp biar teman-temannya ngerasa kayak gokil. Gila, kok bisa sih? Terus ada yang screen record, ditaruh di TikTok, rame. Ternyata bokis. Masalahnya kok lu blow on dah? Kalau lu taruh WhatsApp story nih, orang-orang jadi pada bisa lihat.
terus besoknya ketemu sama lu, tiba-tiba jari lu lengkap, kan lu tolol ya? Kagak ada otaknya dah bocah dah. Lo alasannya apa? Ini numbuh lagi, ini cicak lu. Salamander. Cah, aneh, bocah aneh. Masih di bawah umur cuy. Mungkin dipikirnya masih buat yang penting keren di depan teman-teman gua nih, gitu. Oh ini bocahnya. Masih ABG cuy. Ya, masih mencari-cari jati diri lah. Kan banyak konten-konten di YouTube, di IG yang ngebahas tentang perkara pertawuran-tawuranan dan menganggap itu adalah hal yang keren untuk dilakukan, yang padahal bahaya cuy, bahaya. Kemarin gue sempet ngeliat ada video itu yang bocah tawuran, terus tangannya kesabet, terus kayak yang hilang segini, kagak bisa main Mobile Legend bro, ntar lu. Ya elah sayang banget. Ini perkara ini cukup rame dan jadi masalah yang pelik sekali karena di internet tuh jadi ada sisi kiri dan sisi kanan yang saling berdebat, saling berantem tentang perkaranya. Konteksnya adalah gini. Video ini tuh ngasih lihat seorang juru parkir yang diomelin, dimaki-maki sama suami dari pengunjung Indomaret. Ceritanya ada ibu-ibu sama anaknya ke Indomaret. Motornya dimundurin, ditarikin sama abang parkirnya, tapi ibu-ibunya nggak ngasih duit parkir. Karena apa? Karena ada tulisan parkir gratis di sana. Terus menurut keterangan ibu-ibu ini, abang parkir yang ngedumel. Pulang ke rumah, ibu ini ngasih tahu ke suaminya nggak terima, istrinya didumelin sama tukang parkir. Suaminya nyamperin dan video inilah yang lu lihat. Baca. Bukan gitu, Mbak. Oh nih, istri gue baru balik dari Indomaret cerita kalau dia didumelin sama tukang parkir. Mbak, udah diputerin nggak bayar parkir. Istri gue jawab, ngapain diputerin? Saya nggak mau bayar parkir, ada tulisan parkir gratis. Sebagai suami nggak terima, langsung saya samperin. Langsung marah-marah murka. Oh tuh tulisannya. Lu yang ngondong sini. Lu ngomong apa ke istri gue lu? Siapa, Bang? Baca. Bukan gitu, Mbak. Baca. Iya tahu, Bang. Saya nggak ngomong apa-apa, tanyain nama Lu anak. tahu huruf lu? Baca. Iya tahu, Bang. Maksa lu. Sumpah demi Allah saya nggak maksa, Bang. Tanyain nama anaknya nih. Ini mas-masnya sini kayak kesel banget Ajar bukan? lu. Saya nggak maksa, Mbak. Ini doang. Mbak Indomaret sini, Mbak. Mas, sini, Mas. Parkir gratis gak di sini? Saya tanya. Iya. Gratis kan? Maksa-maksa istri saya suruh bayar. Demi Allah nih, saya Islam. Islam sholat gak lu gue tanya? Sholat gak? Sholat, Bang. Hah? Sholat. Tanyain nama anaknya, Bang, dulu, Bang. Saya maksa Bang nggak, Dek? Oh, maksa. Demi Allah nggak, Dek. Anaknya sih bilang maksa ya, cuman Demi Allah nih. Saya nggak maksa, Bang. Iya, saya nggak maksa, tak. Demi Tunggu Allah. kandangin lu, hah? Saya gini doang, Mbak. Mbak, itu doang. Demi Allah nih. Ih, tumbal lu. Lu jangan dumel istri gue pergi gitu aja lu. Ya Allah, saya nggak ngomong apa-apa lah, Bang. Demi Allah, Bang. Tak ambil Al-Quran, Bang. Mbak, itu doang. Saya nggak ngomong apa-apa, Dek. Bang, nggak usah, Bang. Saya nggak udah, demi Mas, Allah. tolong dipertegas lagi masalah parkir gratis ini ya. Baik. Ini orang kalau berulang saya kandangin bener, Mas. Saya nggak maksud, Pak. Demi Allah, tak. kalimat itu juga jadi salah satu yang cukup diomongin karena dia bersikap yang kata kandangin tuh kan berarti menunjukkan tentang apakah dia orang yang punya kuasa, apakah dia polisi, apakah dia TNI atau apa gitu kan. Ini mas-mas di sini masih melotot aja. Iya mas, santai mas. Tak ambil Al-Quran, tak. Mbak, itu doang saya, tak. Demi Allah nih, Quran tak ambil, tak. Saya nggak ngomong apa-apa, Bang. Parkir gratis, istri saya diomel-omelin nggak bayar parkir Tak tadi. ambil, Bang. Demi Allah, Bang. Saya ambil Al-Quran. Hah? Kalau nggak ada plastik parkir gratis, oke lah masih fair gitu lah. Bang, demi Allah nih, tak ambil Al-Quran, ya. Saya, Mbak, itu doang, Bang. Demi Allah nih. Gini, perkara ini jadi panjang karena di satu sisi ada yang nggak suka sama tukang parkir ilegal. Kita terusnya ilegal ya, tukang parkir ya udah aja gitu. Kalau yang legal ya nggak apa-apa. Makanya ada beberapa orang yang mendukung sang pembuat video. Tapi di sisi lain ada yang mendukung bapak tukang parkir karena banyak yang menganggap si suami itu overreact, terus tidak ada bukti pemaksaan
Karena kalau tuduhan sang suami adalah pemaksaan, sedangkan pemaksaannya tidak terjadi kan jatuhnya fitnah. Nah, orang-orang di internet tuh ada beberapanya yang tidak menyukai fitnahan tersebut. Nih, di komenan ini tuh masih yang kayak tim masnya ngumpul. Mantap bang, tegasin aja, aku dukung suaminya. Siapa istri beruntung itu? Tapi di video lain, specifically ketika yang punya video atau yang naikin video minta maaf ngeluarin video klarifikasi, berbalik langsung. Buka maskernya bro, diajarin adab gak? Muslim lo, sholat gak lo? Minta maaf pakai masker, ajaran mana? Expose muka orang sampai viral sesuka hati, gara minta maaf gak berani tunjukin muka sendiri. Kerja yang bener aja bang. Dengan kerendahan hati yang paling dalam, izinkan saya Mata Bukan Asbak untuk menyampaikan permohonan maaf atas segala keramaian yang muncul beberapa hari ini akibat video yang saya upload. Saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada juru parkir atas teguran yang saya saat itu lakukan terlalu berlebihan. Saya mengakui kesalahan saya dan saya sangat menyesal sekali melakukan teguran seperti itu. Salah satu yang tidak setuju dengan perilaku sang suami tadi adalah Papa Rock. Sempat ngeluarin video ini, kita tidak ada kewajiban membayar parkir karena memang gratis. Tapi yang gue lihat memang tidak ada gestur dari badannya si tukang parkir yang memaksa seperti di videonya. Aduh, jadi ini pas gue cari tahu ya guys, ini ternyata, nah di video CCTV ini gue udah pegang dan gue udah tahu si tukang parkirnya itu nggak ada minta, nggak ada tangannya itu kayak gini, nggak ada, terus nggak apalagi maksa. Ini yang gue lihat dari CCTV ya. Jadi kalau misalnya si tukang parkirnya di framing seakan-akan memaksa, karena gestur badan kalau maksa tuh beda guys, beda banget. Iya, terus juga sempat ada nelpon si abang parkirnya dan diketahui kalau abang parkirnya itu pulang kampung ke Madura karena ada ketidaknyamanan lah. Gue bikin video itu kan Oh terus ini si ininya, si siapa namanya, nama akunnya apa sih? Mata Bukan Asbak. kronologinya gue tulis ngedumel om, bukan maksa sebenarnya sih. Yeah. Jadi istri gue pada saat istri gue balik itu si tukang parkir ngedumel itu bukan ngucapin tentang ngedumel diri sendiri lah gitu. Udah diputerin gak bayar parkir gitu. Terus istri gue dengar nyautin, orang saya nggak mau diputerin kok motornya, kan saya nggak mau bayar parkir. Udah habis itu udah langsung jalan pulang gitu. Makanya di CCTV nggak bakal ada gestur di pemaksa karena emang waktu gue upload video itu gue cuma nulis kronologi didumelin bukan dipaksa minta gitu. Iya, gue kan lihat video lu framingnya kan maksa kan. Iya juga ya. Kalau emang dari awal konteksnya didumelin, ya narasi yang di sini sih. Ya, gimana? Tapi perkaranya tuh panjang lah men. Sepanjang itu. Setelah video call apa segala macem, ada disamperin sama ini bidan seruni. Bukan gitu, Pak. Baca! Iya tahu, Bang. Saya nggak ngomong apa-apa, tanyain nama. Buta huruf lo, baca. Iya tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terus di video ini dikasih sedikit rezeki gitu buat jadi penyemangat. Dan seharusnya sih masalahnya sudah selesai ya. Seharusnya. Ya sekarang sih pada akhirnya terserah lu ya mau ngelihatnya dengan gimana. Karena perdebatan tentang perkara parkirannya itu masih ada. Like kenapa parkir gratis tapi ada yang nungguin terus nanyain uang parkir. Di sisi lain kenapa mas-mas ini memfitnah dengan bilang maksa padahal enggak. Yuk kita cari perkara lain. Karena perkara yang selanjutnya juga gak jauh-jauh sama bro. Sama perkaranya perkara parkir juga. Cuman yang ini lebih karena emang kegedean tapisan. Kang parkir liar di Tambora nekat patok harga 5.000, dikasih 2.000 malah ngamuk lah. Goblok, nggak usah dipel-pelarin. Lu malak. Wush. Lu malak, gak usah mukul lu. Gue minta karcis. Bego. Gue nggak minta lu parkirin juga.
Yang ini tuh lokasinya beda. Kalau yang tadi di Bekasi, kalau yang ini ada di Tambora. Kejadiannya di 8 Agustus. Abang jago ini mintain duit parkir. Motor kan rata-rata 2.000 gak sih biasanya? Tapi dia mintanya goceng. Karena karcis yang dia pegang adalah karcis buat mobil. Dimintain karcis yang buat motor, kagak ada. Gua duit mah ada. Duel aja mau gue yuk, jangan. Woi, ngajakin duel. Bosnya keren banget, keren. Ayo duel sini. Muka lu buka. Duel. Muka Duel, ngentot. Wah, lu mukul. Duel, ayo. Dorong-dorong. Set, tiba-tiba berantem. Gue mau bayar. Tapi gue minta karcis lu nggak usah nyolong lu. Ini cukup panjang loh videonya cuy. Gue bukan orang sini. Lu orang mana? Rendang apa lu? Ah? Gue orang rendang. Ya lu panggil orang rendangnya gue anak Maria. Udah lu panggil ya. Aja, gue anak mari bro, panggil anak-anakan lu sini kita, saya tempur. Buka masker lu. Ribut sini. Ngajakin ribut. Lu viral lu. Apa-apa, lu viral, lihat aja. Mau pukul-pukul, lu ada karcis gak? Kalau ada karcis gue bayar sini. Kalau ada karcis lu gue bayar. Ada takutnya ya, gue kasih tahu malu ya. Preman aja lu. Kalau usah viral-viralin. Preman kampung. Preman kampung. Lu bego preman kampung. Lu preman kampung. Set masih kecot aja lu. Anak enggak ya, gerombolan lu ya. Siapa Gue bayar lu goceng mah gak apa-apa. Sini. Gak apa-apa, sini. Lu ada karcis gak? Lu ada karcis gak? Masalah 2.000 dong. Lu ngatain gue miskin. Lu miskin jadi tukang parkir. Hah? Lu ada karcis gue bayar. Gue mau bayar gue bayar. Hah? Karcis minta goceng. Woi, lu karcis minta goceng lu. Gua makin gue diem lu ya. Jangan makin gue emosi lu ya. Lu jalan. Siapa ini? Bapak-bapak, kenapa tiba-tiba datang? Bajunya tulisannya ngutang pinter. Siapa sih? Lu parkir minta goceng? Hah? Gue bilang nggak takut gua ya. Set. Jangan bikin gue emosi lu. Gak usah dorong-dorong. Lu dia. Gak usah dorong-dorong. Abangnya. Hah? Oh abang. Lu apa? Kenapa lu preman? Di frame. Ya makanya. Lu kalau parkir 2.000 ya oke lah. Stres sekali lu gila lu dari dalam jalan lu. Udah jalan. Kenapa? Stres lu. Stres. Apa gua dulu nih? Wajah akhirnya ada temennya gitu. Pukul gua nih. Nih, kuat. Tiba-tiba ada temennya langsung gitu, Gokil. Tadi ke jauh-jauh. Wah, kira ada temennya deket langsung. Lu yang anjing lu. Percayain aja sini, gua langsung ke Polres aja. Lu kalau minta duit parkir gua kasih 2.000. Lu kalau bisa minta goceng ini karcis. Bego, gua nggak minta goceng. Ini harus mobil. Ada mobil ya udah nggak mau bayar. Wah, rusak. Tadi kalau nggak mau bayar ya udah lu motor doang enak. Stres lu lama-lama. Stres lu. Kenapa motor doang NMAX? Apa hubungannya sama NMAX? Keluarga. Nih, pukul gua nih. Ayo. Masih lanjut aja, masih tenggilan pukul gua. Aneh banget orang. Ya, apapun itu, nggak nyampe 15 menit. Abang parkir kirinya ditangkap. Masih dengan baju yang sama. Pak tadi bilangnya nggak takut sama polisi, Pak. Yoi. Itulah bro kehidupan bro. Ya dibukain kan. Masuk jagoan di sini. Buset, langsung terdiam. Dan diborgol tangannya. Main-main lo sama Tiger. Lu tahu Tiger kan? Ya. Ya, terdiam. Another video of orang kelakuannya tenggil ke gap anjay. Gak nyampe 15 menit Tin Tiger tangkap kang parkir liar. Jadi sebenarnya ini ada detail yang gue temukan. Detailnya adalah dia itu emang tukang parkir di sana, sempat menjadi tukang parkir resmi yang kerjasama bareng Dishub. Nih, polisi juga menemukan fakta bahwa MS menggunakan karcis parkir yang sudah kadaluarsa. Karcis tersebut sebelumnya disebut memiliki izin dari Dishub, namun izin tersebut tidak lagi diperpanjang. Surat udah mati, nggak diperpanjang, jadi kalau gitu kan hitungannya ilegal dong. Nah, iyalah. Nah, udah mah ilegal, mintain parkirnya goceng. Karcis yang dipakai itu karcis buat mobil.
tapi dikasih ke motor. Ya Allah, perkara jadi panjang. Kocaknya setelah dicari tahu lagi, ternyata dia positif narkoba. Ya Allah, nggak jauh-jauh. Emang begitu gitu aja bro. Emang kehidupan yang fana ini apa sih yang dikejar? Ya elah. Narkoba. Emang perkara parkiran ini sangat tidak make sense, anjir, sangat rumit ya. Dan kayaknya selama tidak ada aturan yang spesifik mengenai parkiran ini, spesifiknya dari pemerintah ya, kita akan berulang kali mendapatkan berita-berita seperti ini. Pasti akan sering banget. Entah gimana cara menyiasatinya, nggak tahu ya. Parkir itu udah lama banget gak sih ada di sini, di Indonesia? Gue sebenarnya punya pertanyaan karena gue pernah ada di posisi ini. Let's say lu pengen ke tempat makan, ke sebuah tempat makan yang lu tahu di tempat makan ini lu bisa bayar pakai QRIS ya. Terus lu nggak bawa cash sama sekali nih. Ketika datang ke tempatnya, lu baru ada tukang parkir. Pertanyaan gue, lu akan lanjut beli atau enggak? Mengetahui lu nggak akan bisa bayar parkir. Kalau gue waktu itu yang gue lakukan, ke tempat makannya, ngeliat ada tukang parkir, elah, muter dulu, nyari ATM, ngambil duit, baru balik lagi ke situ. Capek banget, effort. Karena sebagian dari kita, banyak dari kita yang nggak enak untuk bilang, nggak ada mas, sorry, gitu. Lu akan apa? Cuman kalau kita balik lagi ke perkara ngebentak-bentak dan marah-marah, kayaknya akan lebih proper kalau orang itu kelihatan beneran nyari masalah duluan deh. Kalau yang tadi kan concernnya di sini adalah orang tuh masih berpikiran kalau si bapak-bapaknya ini bisa datang dan ngobrol dengan baik, nggak yang langsung teriak-teriak gitu. Kayaknya emang perkara ngotot dan teriak-teriak itu harus sesuai sikon. Contoh. Ini gue seneng banget ngeliatin perkara-perkara beginian. Jadi ada orang salah, lawan arah, dianya malah keluar maki-maki. Nih sopirnya keluar maki-maki. Oh iya, dia yang salah yang boleh. Nah, giran di mobil itu keluar 3 orang, jiper bro, langsung bro. Apa? Kau lawan arah bro. Bisa kali keluar murka-murka begitu. Ya. Diomelin gak ada ngomong apa-apa langsung cabut. Ya gimana? Contoh lain. Kalau misalkan ada orang hadir dengan gua kayak, kapan sih waktu yang tepat untuk marah-marah dan harus naikin nada bicara? Ini banget ini. Ceritanya ada 2 orang laki-laki yang kayaknya tuh mata elang. Tiba-tiba datang ke bengkel nanyain plat nomor dari sebuah kendaraan. Enggak. Enggak lah, gimana emang, kenapa nanya-nanya? Emang salah. Salah lah. Situ polisi bukan? Enggak, situ polisi bukan? Enggak. Nah, mereka tuh datang dengan nanya-nanya, nggak ada lu polisi bukan, apa bukan, tapi kelakuannya itu sangat tidak etis dan tidak baik lah. Awalnya masih ditanggapi dengan tenang. Nggak bakal kenapa-apa dia. Nggak. Saya baik-baik lu di sini. Lah, ngapain nanya-nanya? Kenapa? Situ ngapain nanya-nanya plat? Ya udah, kalau memang nggak mau ditanya ya udah nggak usah video. Enggak, ini bahaya nih kayak gini. Sih udah sering banget kayak gini. Enggak ini. Enggak mau ngapain nanya, tar dulu. Enggak. Ke. Ya ngapain nanya-nanya plat? Ngapain? Udah mukanya udah kayak mesem gitu. Gimana ya? Kayaknya dia takut untuk divideoin, takut diramain apa segala macam. Nelpon beneran apa enggak juga gue nggak tahu ini. Ngapain bang? Enggak, ngapain nanya plat? Wah. Ngapain lu, siapa lu, polisi bukan? Awalnya lagi nyender, tiba-tiba
Marah Wak dia. Terus tegang, langsung tegang dia. Hah? Kagak, kau udah tahu gua. Oh, sini dulu sini. Ini mau gua ramein. Hah? Jiper langsung. Kalau siapa? Polisi. Siapa yang ngomong polisi? Nadanya langsung turun gitu aja. Itu bro, itulah. Ya udah. Hah? Enggak, gua tanya lu siapa, mau kemana? Hah? Mau kemana? Saya jalan ini. Iya, ngapain? Lu polisi bukan nanya-nanya Pak, emang kenapa? Bermasalah di motor. Ini motor beli cash lo. Nek, Enggak, lu siapa? Gua nanya ke lu siapa? saya masyarakat biasa. Orang Ya jalan. ngapain nanya-nanya ini ngapain? Orang jalan Lu saya. polisi bukan? Saya bukan polisi. Lah terus ngapain? Haknya apa? Ada nggak undang-undang yang udah apa namanya? Yang ngejelasin situ punya hak meriksa motor orang? Hah? Ada nggak? Enggak, masalahnya yang satunya langsung di motor gitu kayak, wah, marah dia bro gitu, kayak langsung standby di Lu motor siapa? gitu. Apa sih itu? Kenapa? Lu Lu siapa? Saya. Viral nih ya. Dia nanyain plat, motornya kagak ada plat nomor, kocak juga lu ya Bambang. Bocah aneh banget. Awalnya kayak, sangar, digentak, cabut ya kita kayak gitu. Ini. Kalau lu kedatangan orang-orang cari masalah baru lu gentak dikit, jiper. Ya, mungkin emang positioning dan waktu dan timing itu harus lebih dipikirkan kalau mau marah-marah. Anyway, kita pergi ke perkara penipuan, sesuatu yang lagi rame banget diomongin baru-baru ini karena makin advance bro, dan makin menakutkan. Jadi gini, beberapa waktu lalu di Jakarta, specifically di Mall Kelapa Gading kalau gue nggak salah, ada banyak sekali orang yang tiba-tiba mendapatkan SMS yang bisa mengarah ke hal-hal yang cukup berbahaya. Di videonya Alexander Marcel sempat dijelasin kalau ada sejumlah penipu yang beraksi di tempat-tempat rame menggunakan fake GPS. Fake GPS. BTS palsu, Base Transceiver Station palsu, yang memancarkan sinyal seolah-olah sebagai BTS operator resmi dan mengirimkan SMS secara massal ke ponsel di sekitarnya tanpa terdeteksi oleh sistem operator. Jadi lu bisa yang tiba-tiba kedapatan SMS, di mana si SMS ini bisa mengarah ke banyak sekali hal. Contoh nih dari BCA, namanya tuh bisa jadi BCA gitu loh. Mengingatkan Anda bahwa rekening poin Anda akan habis masa berlakunya. Harap segera tukarkan poin gitu. Ketika lu pencet linknya ini, nanti lu akan masuk ke sebuah website. Websitenya itu ngasih tahu kayak, oh nanti poinnya bisa ditukerin nih jadi sesuatu. Terus ujung-ujungnya lu akan diharuskan untuk masukin credit card number, tanggal, CVV atau CV. Ya itulah yang nomor di belakang kartu rekening lu itu. Nih, atau ini nih. Peringatan resmi WhatsApp, akun Anda melanggar ketentuan dan akan diblokir permanen dalam 6 jam. Batalkan pemblokiran sekarang. Nanti ketika lu klik linknya, tampilannya tuh kayak WhatsApp beneran. Terus lu harus verifikasi. Karena kalau nggak verifikasi katanya lu akan diblokir. Nanti lu akan disuruh masukin kode. Yang mana kode ini pada akhirnya akan mengkonekkan WhatsApp lu ke device-nya si penipu. Kemudian dari situ mungkin WhatsApp lu jadi akan dikirimin OTP tertentu yang mana nanti bisa dipakai untuk nguras duit lu and so on, atau WhatsApp lu malah dipakai buat ngechatin nomor-nomor di kontak lu buat minjem duit, buat terima duit, buat promosi judol. Banyak banget bro outputnya, makanya so werem ini. Sebenarnya perkara fake BTS ini udah cukup lama terjadinya. Tahun lalu tuh sempat ada sindikatnya yang berhasil ditangkap sama pihak kepolisian. Bareskrim Polri pekan ini meringkus 2 warga negara asing asal China yang diduga terlibat dalam kasus SMS phishing atau penipuan dengan menggunakan perangkat Base Transceiver Station atau BTS palsu. Di mana waktu itu tuh ada total kerugian yang tercatat 473 juta. Damn. Metodenya dia pakai pakai mobil gitu ya. BTS ilegalnya ini tuh ditaruh di mobil, di antena mobil, terus mobil itu akan keliling-keliling. Nanti setiap orang yang HP-nya deket sama mobil ini akan dapetin SMS phishing tersebut.
disalahgunakan untuk mengelabui sistem jaringan seluler dan mengirimkan pesan massal berisi penipuan. Bisa jadi link berbahaya, kode OTP palsu, sejenisnya gitulah. Yang menyebalkan ya, salah satu yang menyebalkan waktu itu, pelaku yang ketangkep kan ini nih, supirnya, operator lapangannya. Nih, 2 tersangka ditangkap saat mengemudikan mobil Toyota Avanza yang dilengkapi perangkat fake BTS. Mereka hanya berperan sebagai operator lapangan dengan tugas berkeliling di area ramai agar sinyal palsu menjangkau lebih banyak ponsel. Mereka disuruh muter-muter aja, semua sistem udah diatur dari pusat, bahkan siapapun bisa melakukannya. Nah, masalahnya si operator atau si driver yang mengendari mobil ini gajinya 22,5 juta per bulan. Sindikat bro, mereka udah terencana gitu kayak film-film, anjay. Serem banget. Modus operandinya tuh ya sesimpel itu, ngirimin SMS yang mana SMS itu bisa berbahaya. Jadi tetap aja kalau misalkan lu nggak ngeklik apapun, lu hanya menerima SMS-nya, ya lu akan aman. Makanya mungkin solusi utamanya adalah jangan ngeklik apapun yang datang dari SMS. Saya baru mendapat beberapa DM dari teman terkait maraknya hack akun WhatsApp atau phishing WhatsApp. Saya menghimbau untuk seluruh masyarakat agar tidak mengklik pesan yang tidak kalian kenali. Lebih bagus menghapus. Segera aktifkan two-step verification atau verifikasi 2 langkah untuk mengamankan akun WhatsApp kita. Kemudian apabila ada akun WhatsApp yang sudah di-hack, segera laporkan ke Cyber Polda Metro atau Cyber Baris Krim Polri atau bisa DM ke Instagram kami. Oh, ternyata kita bisa ya lapor. Oh, baru tahu gua. Oke. Ini juga sempat jadi bahasan di Twitter. Curiga ada yang nyalain jammer dan pasang fake BTS di area food court PIM 1. Tiba-tiba drop connection dan kalau pakai 2G bisa connect. Kalau habis kejadian gini jangan percaya SMS apapun dari manapun. Dan kalau ngelihat contoh 1 datangnya dari Mall Kelapa Gading, contoh 2 datangnya dari PIM 1, ini bener-bener adanya tuh di tempat-tempat ramai berarti. Jadi setiap kali pergi ke tempat-tempat yang ramai, berhati-hatilah. Well, enggak sih, dimanapun sih lu harus hati-hati. Ketakutan itu sangat menakutkan sekali loh untuk tiba-tiba WhatsApp lu diambil alih sama orang. Hati-hati ya. Iso werem ini. Masalahnya dulu kan perkara kayak gini, kayak phishing-phishing, penipuan-penipuan tuh biasanya pakai WhatsApp, dikirimin undangan, modelnya tipikal kayak APK gitu yang akan terinstall kalau lu klik di Android. Jadi masih satu sisi doang nih, kalau lu pakai iPhone atau iOS mungkin aman gitu. Tapi sekarang kalau metodenya kayak gini kan, ya mau lu pakai Android mau pakai iPhone atau iOS bisa kena-kena juga. Jadi kasih tahu sama itu deh orang tua lu atau sepuh-sepuh yang sekiranya sama teknologi nggak gitu akrab, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, sempat ada yang ngasih foto. Lihat aja kalau ada yang pakai ini langsung foto platnya. Oh, kabelnya nyambung gitu ya ke dalam, terus di dalam mungkin ada sesuatu gitu. Nah, selain penipuan based on SMS, kayak fake BTS tadi, ada beberapa modus penipuan yang lebih suwerem, C. Karena ini tuh consider niat loh. Jadi gini, ada beberapa orang yang membagikan pengalamannya hampir ditipu dengan modus nama kita tercatut dalam penyelidikan kasus pidana seseorang. Nah, serem nih urusannya sama penipu yang ngebawa-bawa kepolisian. Dari akun Hairul_lah. Gue kena scam. Gue gak pernah nyangka bakal jadi korban scam atau penipuan. Jadi awalnya itu dapat telepon dari seseorang yang ngaku sebagai anggota Polda Metro Jaya. Dia bilang dia nangkep pelaku sindikat narkoba dan pencucian uang senilai 17 miliar dan identitas gue ikut terseret di dalam kasus itu. Katanya pelaku juga pernah mengirim paket yang diduga berisi narkoba ke alamat rumahnya dia. Tiba-tiba gue langsung shock dan panik karena gue ngerasa gak pernah terlibat atau ngelakuin apapun. Nah, setelah itu diminta ikut Zoom meeting untuk ngejelasin kalau gue sebagai korban. Dan di Zoom itu katanya ada penyidik
dan orang yang ngaku menyamar sebagai PPATK untuk ikut melakukan pemeriksaan. Sempat nunjukin pelakunya yang dia tangkap, terus nunjukin beberapa surat. Suratnya tuh dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan dari PPATK. Dan katanya ini penyelidikan rahasia. Kalau ada pihak ketiga yang tahu, gue bakal kena pasal. Nah, ini adalah cara-cara yang dilakukan supaya korban nggak ngasih tahu ke siapapun. Yang mana tentu saja ini dilakukan sama penipunya supaya orang lain nggak ada yang tahu kan. Karena panik, gue percaya dan gak berani make sure dulu ke siapa-siapa. Setelah itu mereka minta untuk share screen HP sambil nunjukin mutasi rekening. Terus disuruh buka M-Banking dan transfer seluruh saldo rekening gue dengan alasan disita sementara selama 15 menit. Karena ini adalah polisi, jadi percaya-percaya aja. Terus total kerugian dari transfer dan pencairan peminjaman online hampir 28 jutaan. Banyak sekali tentu saja. Sadarnya tuh baru setelah diminta untuk share screen GoPay. Disuruh ngajuin GoPay pinjam sebagai pengecekan ke sistem. Pas dananya cair, langsung disuruh transfer ke PPATK. Di sini mulai sadar nih, kok prosedurnya aneh banget. Akhirnya dia nanya ke temen dia yang polisi, dan temennya bilang kayak blokir semua ATM yang lu share screen, hilang lagi pasti sisanya. Penipuan banget ini mah, polisi nggak ada nunjuk-nunjukin begitu. Di sini gue mulai paham kalau gue bukan lagi diperiksa, kalau gue sebenarnya ditipu, kena scam. Setelah ditutup, dia masih gini, masih marah-marah. Apakah kita lakukan penjemputan saja, Pak? Sepertinya Bapak sudah ngancem-ngancem. 5 menit saya tunggu Bapak tidak bergabung ke Zoom, maka saya akan hentikan penyelidikan ini dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Anjay, apaan lu? Setelah itu nggak nerusin lagi perintah mereka buat ngajuin pinjaman di aplikasi lain. Masih gila, mau bener diperes sampai habis kayaknya sama penipu ini. Penipu-penipu nggak jelas. Akhirnya dia bikin laporan ke kepolisian dan minta kita untuk hati-hati. Yang membuat perkara ini jadi terasa familiar sama gue adalah gue kan ada sesi baca email ya di live streaming malam minggu. Well, ada beberapa kali sih, cerita serem ada, malam minggu ada. Nah, ada kawan kita yang menonton TNM juga sempat hampir kena kasus yang sama. Ada emailnya. Dan 2 kali, ada 2 orang yang mengirimkan email yang sama. Tiba-tiba ada yang nelpon, tiba-tiba ada yang ngajakin Zoom meeting. Selama Zoom meeting itu harus nyala terus, on cam terus. Terus dikasih surat tertentu, di mana modus operandinya itu sama. Siapapun calon korban ini, narasinya adalah orang ini itu terlibat dalam kasus pencucian uang lah, narkoba lah, gitu-gitu yang ngebikin orangnya panik, calon korban panik. Terus tiba-tiba ngasih surat-surat yang awalnya saksi berubah jadi tersangka. Kata gue ini serem banget. Terus dikasih surat penangkapan, surat perintah penangkapan, yang mana kalau dulu lihat sih sebenarnya ini sangat terlihat palsu ya. Kop surat mana kepolisian begini? Terus sok-sok ngasih BAP, surat BAP dari tersangka pencucian uangnya, di mana BAP ini ngebawa nama calon korban. Terus yang perkara PPATK ini, yang mana kurang lebihnya sama nih, sama ini. Disuruh share screen HP sambil nunjukin mutasi. Kalau yang di email yang dikirim ke gua, ini kan sebelumnya surat BAP nih. Nah, di surat ini gue sadar, makin ngaco nih, tapi gue masih ladenin. Terus setelah selesai bacain surat ini, dia nyuruh gue share screen dari semua device yang gue punya. Dengan bodohnya gue lakuin. Di situ dia nyuruh SS-in transaksi 7 hari terakhir sama sisa saldo. Perkara Livin gak bisa dibuka pas teleponan, jadi gue bilang ke dia kalau Livin gak bisa dibuka. Di situ gue SS-in lah semua yang dia minta tuh. Sampai akhirnya dia bilang, file SS ini mau dikirim ke badan PPATK. Di situ ada kali nungguin 15 menitan. Kayaknya di sini dia lagi ngedit file buat dikirim lagi ke gua. Bener aja, dia langsung ngirim file seolah-olah itu PPATK yang ngasih surat. Terus gue bacain lagi lah, isi suratnya begini. Jadi kayaknya dia minta screenshotan dari calon korban untuk ngelihat saldo nominalnya berapa nih, tas gitu. Terus dia kasih ke orang, terus edit buruan tambahin nominalnya, samain sama yang tadi di screenshotan.
terus disamain, dan dibikinlah surat ini. Tapi mereka bersikap seolah-olah, nih PPATK nemuin sama kan? Iya ini duit ini. Nah itu. Terus mereka meminta untuk uang itu ditransferin ke mereka. Habis baca nih surat, dia nanya, udah paham belum maksud suratnya? Gue di sini pura-pura bego. Nggak lama dia langsung to the point, bilang total saldo itu yang sebanyak 2,4 sekian transfer ke nomor rekening Mandiri yang ada di bawah situ. Gue langsung sadar kalau ini gue TF, hilang duit gue. Untungnya di sini dia sadar, terus ada bokapnya juga. Alhamdulillahnya dia nggak transfer tuh dan masih aman. Cuman problem utamanya adalah ini bro. Di surat yang PPATK ini, di surat yang PPATK tadi, nomor induk KTP tertera di sana dan benar. Serem loh. Gue tahu Indonesia adalah negara open source di mana data kita ya udah aja ketahuan, bisa diambil sama orang, bisa dibeli sama orang. Tapi kalau metode percobaan penipuannya adalah sampai tahu NIK kita, artinya kan tahu alamat apa segala macem. Serem gak sih? Ini gimana? Komdigi kerjanya apa? Gah. Ini adalah email pertama tentang perkara itu. Ini adalah email yang keduanya. Kurang lebihnya sama, tiba-tiba ditelepon nomor nggak dikenal, tiba-tiba ngomong dari kepolisian, tiba-tiba bilang kalau yang ngirim email diduga terlibat pencucian uang, terus suruh masuk Zoom, dan di Zoom meeting itu ada orang berpakaian polisi, yang mana sebenarnya kalau dilihat mukanya sangat tidak meyakinkan itu polisi karena kelihatan masih muda, masih polos, gitu deh. Kayak pakai filter, aneh. Ada fotonya tapi gue nggak bisa kasih lihat ke lu. Dimintai keterangan dengan kewajiban sedang sendiri di ruang kedap suara dan dilarang kasih tahu ke orang lain termasuk keluarga tentang hal tersebut. Ini tentu saja adalah metode supaya mereka nggak ketahuan kalau lagi nipu, klasik. Kemudian diminta keterangan tentang saldo rekening karena diduga ada transaksi yang janggal. Oh, katanya urutan kejadiannya gini. Tahun 2024 awal saya sempat ke Jakarta buat urus visa. 1 bulan setelahnya saya berangkat buat magang di luar negeri. Tahun 2024 akhir, dataku dipakai buat bikin rekening bank, buat nyuci uang katanya sampai 12 M. Wah, anjir pengen gue tuh. Tahun 2025 balik ke Indo, bulan ini tersangka utama ditangkap dugaan pencucian uang dan katanya rekeningku yang dibuat di 2024 itu dipakai buat cuci uang. Setelah 2 jam yang sia-sia, muncullah satu surat. Katanya aku disuruh setor semua jeripayahku selama setahun yang hampir melebihi 30 bulan UMR Jogja ke dia untuk diselidiki. Nah dari situ aku jadi sadar kenapa dia tadi jelasin tentang hukum membocorkan informasi pengadilan pakai pasal-pasal gitu. Oleh karena itu saya pergilah ke kantor polisi langsung confirm kalau itu penipuan. Dan problem yang sama juga terjadi di sini. Satu hal yang bikin aku kesal adalah nomor HP dan KTP ku bocor. Nomor HP dan KTP specifically terkonek. Gimana? Serem gak sih? Komdi gimana? Anjir kesel banget. Kesel. Kesel banget sumpah. Untuk elu, gua paham teknologi, ngerti bagaimana cara menanggapi penipu apa segala macam. Oke lah. Kita bisa menghindari itu. Tapi bagaimana kalau yang kena adalah orang-orang tua, orang-orang yang rada gaptek dengan teknologi. Bisa yang tiba-tiba kena bro. Serem ini. Makanya ini harus lu informasikan kepada keluarga lu. Let's say bapak, ibu, pade, bude. Kenapa calon korban itu bisa yang langsung jelek terus percaya? Karena namanya sesuai, NIK-nya sesuai, nomor handphonenya sesuai. Jadi gimana? Kalau lu ketemu sama begini-beginian, jangan langsung percaya. Karena pihak kepolisian kan nggak yang seculas itu dong. Kalau misalkan nih ada calon tersangka, masa sih diajak video call dulu? Iya, lah gak mungkin dong diajak video call mah. Lah, anjir, gue dikejar polisi, kabur ah. Ya makin susah dicarinya. Gak mungkin. Kayaknya, nih gue belum pernah ada urusan sama kepolisian, amit-amit jangan. Urutannya adalah, lu akan dikirimi surat panggilan 1, 2, 3 kali mungkin. Kalaupun lu digerebek di rumah ada surat penggerebekan dikasih, nggak yang tiba-tiba video call. Masa mau nangkep penjahat video call dulu? Secara logika aja udah nggak masuk. Ya, aneh juga orang.
hati-hati. Karena kalau gue lihat dari komen-komen yang ada di Instagram, banyak yang juga mengalami itu. Kayak hari Senin malam aku baru ngalamin hal yang sama. Saya ketipu juga pak, 88 juta. Makin chaos dan menyeramkan ini. Semoga kita jadi lebih berhati-hati dengan segala bentuk penipuan yang sekiranya bisa terjadi. Saran gue yang paling utama sih mungkin terbaiknya adalah dengan tidak menanggapi SMS apapun yang masuk. Karena kayaknya zaman sekarang semua orang pakai WhatsApp nih sih, enggak ya? Sepengetahuan gue sih harusnya udah nggak ada yang pakai SMS anyway. SMS paling masuk promo-promo atau notifikasi lu beli paket internet, harusnya gitu aja sih. Dan kalau misalkan polisi nelpon lu ngajakin Zoom, ya nggak usah. Dua itu sederhana. Jangan tanggapi SMS. Kalau ada polisi ngajakin video call, nggak usah. Karena untuk apa polisi video call? Itu aja berarti untuk video gue kali ini. Semoga bisa jadi informasi yang berguna. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir dan menemani sampai ujung video. Love you all so much. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Lancar-lancar kehidupan, aman-aman dalam bernegara. Nama gue Andri, sekian dan... Sebenarnya sih tadi gue pengen ngebawa ini ya, karena dulu kan juga sempat ada bahasannya kan. Indonesia tuh masuk ke dalam daftar 15 negara paling mudah ditipu. Well, termsnya sih beda ya. Termsnya tuh sebenarnya bukan paling mudah ditipu, tapi paling rentan ditipu. Kita tuh nomor 2 terbawah. Nomor 1-nya Pakistan, nomor 2-nya Indonesia. Kita tuh tidak sebegitunya terlindungi, makanya ada salah satu website atau aplikasi yang ngerilis Global Fraud Index ini. Kita salah satu yang terbawah karena ya mungkin masih banyak yang belum terlalu mengerti bagaimana konteks penipuannya. Karena kan bisa jadi ada orang-orang yang fokusnya main HP adalah nyari hiburan, bukan yang specifically nyari tentang edukasi. Makanya itu adalah tugas kita untuk mengingatkan sesama dan orang-orang yang sekiranya tidak gitu ngerti dengan teknologi di sekitar kita. Gue sih takut banget ya tiba-tiba emak gue kepanikan sendiri kayak, apa? Anakku terlibat yang begini-gini. Wah, nyilu, serem. Deh, thank you. Komdigi kerjanya apa?